Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nola Pramaya dengan NPM 2113031075 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Menabung pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Baik, bab 1 itu ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang dari proposal penelitian ini yaitu menabung merupakan salah satu cara untuk mencapai kebutuhan di masa yang akan datang. Namun, pemahaman menabung saat ini di kalangan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, di kalangan mahasiswa masih rendah. Seperti halnya pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Maju mundurnya suatu inklusi keuangan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu pula dengan perilaku menabung pada mahasiswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku menabung pada mahasiswa, termasuk literasi keuangan, pendapatan, dan kontrol diri. Dan literasi keuangan itu merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses mengelola keuangan literasi. Literasi keuangan juga erat hubungannya dengan manajemen keuangan, di mana semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka makin baik pula manajemen keuangan seorang tersebut. Selanjutnya, pendapatan. Pendapatan juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi perilaku menabung pada mahasiswa, karena pendapatan merupakan penghasilan yang didapatkan oleh mahasiswa baik yang berasal dari orang tua atau pekerjaan mereka. Dan mahasiswa yang orang tuanya berpendapatan tinggi maka akan memberikan uang saku yang cukup untuk anaknya. Namun begitu pula sebaliknya, jika mahasiswa yang memiliki orang tuanya yang berpendapatan rendah, maka akan memberikan uang saku yang rendah juga kepada anaknya. Yang selanjutnya itu ada kontrol diri. Kontrol diri juga mempengaruhi perilaku menabung pada mahasiswa, karena kontrol diri merupakan sikap seseorang untuk mengendalikan sesuatu dengan menerima keinginan atau cara individu berperilaku dengan mengubah pola pikir mereka terhadap suatu keinginan. Sehingga berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul proposal penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Pendapatan, dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Menabung pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama itu bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kontrol diri terhadap perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh literasi keuangan, pendapatan, dan kontrol diri terhadap perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian dari proposal ini yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh kontrol diri terhadap perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan, pendapatan, dan kontrol diri terhadap perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian secara teoritis.
Jadi manfaatnya adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pada bidang pengetahuan akademik dalam studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung pada mahasiswa. Dan penelitian ini juga diharapkan mampu digunakan oleh peneliti lain untuk memahami dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung pada mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi universitas dan pihak pendidikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi cara mengubah perilaku menabung pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dan hasil penelitian ini pun diharapkan mampu membantu mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung dalam mengubah perilaku menabung pada mahasiswa dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Itu yang pertama ada landasan teori. Jadi landasan teori dari penelitian ini yang pertama ada literasi keuangan. Menurut Hilgard dan Hogarth 2003 mengenai literasi keuangan, dalam penelitiannya menyatakan bahwa literasi keuangan dapat mempengaruhi perilaku manajemen keuangan individu. Hal ini disebabkan karena literasi keuangan tidak hanya dapat menjadikan individu untuk menjadi lebih bijak dalam menggunakan keuangan, namun juga dapat membantu individu tersebut untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada pendapatan. Menurut Winardi tahun 2000, pendapatan juga dapat menunjukkan seluruh uang atau seluruh material lainnya yang dapat dicapai dari penggunaan kekayaan yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga tertentu. Dan menurut John G. Wilk menjelaskan bahwa pendapatan merupakan ilmu ekonomi sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode tertentu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Yang selanjutnya itu ada kontrol diri. Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungan, serta kontrol diri juga merupakan kemampuan untuk menekan atau mencegah tingkah laku yang merupakan kata hati atau semuanya atau merupakan keinginan diri untuk melakukan suatu hal. Dan menurut Kaplan tahun 2002, kontrol diri merupakan kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menolak atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif yang ada pada diri kita. Dan yang selanjutnya itu ada perilaku menabung. Menabung merupakan salah satu cara untuk mengontrol keuangan seseorang dalam kehidupan. Masyarakat juga dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhannya di masa depan. Tetapi menabung belum menjadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama seorang individu. Tetapi menabung belum menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Indonesia dikarenakan masih banyak masyarakat mengakui bahwa menabung merupakan perilaku ekonomi yang sulit dilakukan meskipun mereka sadar akan manfaat dari menabung. Namun pada dasarnya setiap individu pasti memiliki tabungan di masa yang akan datang. Namun tidak sedikit juga seorang individu tidak memiliki tabungan untuk di masa yang akan datang. Sehingga perilaku menabung ini perlu diterapkan dalam diri seorang individu, terutama seorang mahasiswa untuk masa depannya. Yang selanjutnya itu ada kerangka pikir. Menurut Wahana tahun 2014, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku menabung, di antaranya literasi keuangan, pendapatan, dan kontrol diri. Dan menurut Keynes 2014, literasi keuangan merupakan pengetahuan atau knowledge, keyakinan atau confidence, dan keterampilan atau skills yang mempengaruhi sikap atau attitude dan perilaku atau behavior untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dan yang selanjutnya, pendapatan juga menurut John G. Wilk menjelaskan bahwa
Pendapatan menurut ilmu ekonomi sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, baik dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, ataupun laba. Dan selain itu, kontrol diri juga merupakan sebuah aktivitas yang dapat berfungsi untuk mendorong penghematan serta menekan pembelian impulsif. Dan seseorang yang memiliki kontrol diri atau self-control akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pembelian yang dilakukan itu benar-benar pembelian yang dibutuhkan atau tidak. Jika tidak, maka uang tersebut bisa dikelola dengan baik untuk dirinya sendiri. Dan berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu literasi keuangan itu sebagai X1, pendapatan sebagai X2, kontrol diri sebagai X3, dan perilaku menabung sebagai Y. Maka berdasarkan kerangka pikir yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tidak ada pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung, ada pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung. Kemudian yang kedua, tidak ada pengaruh pendapatan terhadap perilaku menabung, ada pengaruh pendapatan terhadap perilaku menabung. Yang ketiga, tidak ada pengaruh kontrol diri terhadap perilaku menabung, ada pengaruh kontrol diri terhadap perilaku menabung. Dan yang keempat, tidak ada pengaruh literasi keuangan, pendapatan, dan kontrol diri terhadap perilaku menabung, dan ada pengaruh literasi keuangan, pendapatan, dan kontrol diri terhadap perilaku menabung. Selanjutnya, masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah pendekatan dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh variabel yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah terstruktur, sistematis, dan terencana. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung angkatan 2021 dengan jumlah 89 orang, angkatan 2022 dengan jumlah 105 orang, sehingga total keseluruhan dari populasi penelitian ini adalah 194 mahasiswa. Karena populasi dalam penelitian ini adalah 194 mahasiswa dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikasi yang ditetapkan adalah 5%, maka besarnya sampel penelitian adalah N sama dengan 194 dibagi 194 dikali 0,05 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 130,640 dibulatkan menjadi 131, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 131 mahasiswa. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik probability sampling dengan simple random sampling, di mana teknik probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi dan untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama itu ada variabel bebas atau independent variable yang merupakan variabel yang bisa mempengaruhi serta menjadi penyebab adanya perubahan. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu yang pertama literasi keuangan sebagai X1, pendapatan sebagai X2, dan kontrol diri sebagai X3. Kemudian yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable yang merupakan akibat dari adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku menabung yaitu Y.
Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada angket atau kuesioner, di mana merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan yang akan seseorang penulis ajukan kepada responden untuk dijawab. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas yang dilakukan di mana saja, di mana peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Baik teman-teman semua, cukup sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.